tuh retak. Oke, yang sebelah sini retak sampai retak tulangnya. Nah ini kita caranya tuh hanya kita presisikan, tekan-tekan seperti ini ya. Nah tekan seperti ini, atau enggak kita pakai tangan bisa ya, begini. Sebenarnya resiko ya pakai tangan begini ya. Caranya sih sebenarnya ada alatnya, untuk alat presnya khusus. Yang penting saya usahakan bisa meluruskan lah, meluruskan sedikit ya. Oke, ini saya pelan-pelan dengan perasaan cinta ya. Kalau tidak perasaan cinta nanti bisa patah hati ya. Biasanya seperti itu ya, bisa patah hati. Itu yang sangat menyakitkan sekali. Oke, kita lanjut. Ini saya dengan manual ya, dengan tangan saja. Saya coba untuk meluruskan kembali dengan tangan. Oke, yang penting sudah agak presisi ya. Kita lihat baliknya. Nah, lumayan. Aduh, kita sampai capek ini. Oke, yang penting sudah presisi. Jadi faktor utama harus presisi ya, tulang frame. Jadi untuk berapa kesuksesan tergantung lurusnya frame dalam memasang LCD ya. Kasusnya berapa kesuksesan memasang LCD tergantung pada frame tulangan ya. Jika frame tulangan ini lurus, presisi itu dia bagus ya, dia bisa kembali bagus. Itu lumayan ya, jangan sampai tulangan patah atau bengkok seperti tadi ya. Kemudian banyak kasus juga LCD yang ori sudah pasti presisi, bagian pinggir ketebalannya pas, tipisnya pas. Kalau original ya. Tapi kalau untuk yang KW, kasusnya itu banyak kasus ya, tidak presisi, terlalu tebal, dan juga mungkin terlalu tipis. Kadang sih kebanyakan ketebalan ya, untuk yang bukan yang non original ya. Seperti itu ya kasusnya. Berapa jauh kesuksesan memasang LCD itu ya tergantung unitnya ya, barang tersebut, seperti unit LCD-nya non ori atau ori ya, dan frame-nya yang menentukan hasil ya. Oke, kita lanjut untuk bersihkan dulu bagian ini ya. Ini saya bersihkan dulu bagian pinggiran. Nah oke, ini sudah saya bersihkan ya bagian frame-nya. Nah ini kita bersihkan dulu bagian pinggiran dengan kuas, supaya yang masih sisa-sisa hilang semua ya, agar bersih dari yang kecil-kecil, supaya dia presisi ya. Jadi kebersihan itu juga mempengaruhi tingkat keberhasilan ya. Sekian ini juga frame-nya kita bersihkan. Dengan selalu untuk fokus di presisi ketebalan handphone, ketebalan LCD-nya, tingkat presisi atau enggak penggunaan lemnya juga harus ditentukan, banyak atau sedikitnya. Kita juga harus jangan lupa yang penting juga ya, kebersihan, karena dia akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan. Ini untuk mengaplikasikan lem, kita harus lem bagian pinggir saja ya. Kita lem tuh harus bagian pinggirnya saja ya, di frame seperti ini. Nah, kan
Jadi yang harus dilem, dikasih lem itu, ini bagian pinggir ya. Nah seperti ini nih, pinggirnya saja ya, jangan bawahnya. Nah seperti ini, jangan di tengahnya, jangan di belakang LCD ya, seperti ini ya. Tuh, di pinggirnya saja ya, tuh pinggirnya saja. Nah bagian sudut kita banyakin aja, biasanya bagian sudut tuh rentan lepas lagi gitu ya. Nah bagian pinggir saja seperti ini. Nah tuh seperti ini saja, tuh pinggirnya saja, sedikit saja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, di situ ada speaker, lubang lubang earpiece ya, buat telepon, jangan sampai ke sumbat lem ya. Kita harus perhatikan semua komponen agar tidak mengulangi pekerjaan ya. Nah ini bagian tengah ini jangan sekali-kali dikasih lem ya. Juga bagian tengah LCD ini, oke, jangan sekali-kali dikasih lem bagian tengah sini. Itu sangat menyulitkan membuka laginya ya, membongkar lagi sangat sulit ya. Oke, kita pasang. Oke, sudah masuk. Pakai karet seperti ini bisa, pakai solasi bisa ya, seperti itu ya. Oke, kita perhatikan fleksibel, jangan sampai ketindih dengan karet, takutnya dia kelipet ya. Oke, seperti itu ya. Dan usahakan pakai karet tuh jangan terlalu banyak karetnya ya. Ya itu terlalu banyak karet, jadi penekanan itu terlalu keras, terlalu kencang penekanannya, jadi bisa mengakibatkan pecah. Biasanya kasusnya banyak terjadi ya, seperti pecah tombok karena kebanyakan karet. Efeknya kebanyakan karet ya, biasanya seperti itu. Jadi penekanannya terlalu kencang kalau kebanyakan karet. Jadi usahakan karetnya itu semaksimal mungkin ya, seperti ini ya, hanya 3 pasang seperti ini, terus dipasang seperti itu ya, dibikin AKX. Nah ini ada fleksibel, amankan supaya tidak terkena fleksibel. Nah seperti itu ya. Jadi tidak harus banyak-banyak karet gitu loh. Jadi supaya tidak penekanan karet itu tidak terlalu keras, makanya bisa LCD retak, hancur ya kan, pojoknya pecah gitu, atasnya. Itu ya kasusnya karena penekanan yang dari karet itu terlalu keras, jadi kasusnya seperti itu ya. Oke, kita tunggu sampai kering. Oke, ini sudah 15 menit saya diamkan. Kita lanjut buka untuk karetnya. Oke, kita cek. Nah ini sudah nempel ya. Oke, sudah nempel. Kita lihat dari presisinya. Ya, nggak ada yang ini ya, yang nonjol. Oke, semuanya presisi, nggak ada yang nonjol atau renggang ya. Ini jalurnya sebenarnya ke atas sini ya. Nah ini ke sini ke atas, terus dia belok ke bawah. Jadi masang kabel juga harus teliti ya. Jadi ada
jalurnya, apa tempatnya, tempatnya dia tuh. Jadi nanti pas dipasang tuh nggak tertindih-tindih ya, rapih seperti awalnya. Kita pasang fleksibel LCD dan papan bawah pengecasan, pasang kembali baterai. Oke. Lalu kita pasang satu-satu bautnya. Oke, sudah terpasang semua bautnya. Kita kencangkan dengan pasti ya. Oke, aman ya LCD nya. Oke, LCD aman. Jadi nggak ini ya, nggak kena den atau nggak kena ini ya, pojokan-pojokan atau retak atau gimana ya. Oke, sudah dites aman. Oke, sip, lancar semua, mantap. Lem, penghancur lem LCD ya, ternyata dengan penghancur lem ini bisa untuk mengangkat LCD, macam-macam LCD ya, Samsung, Realme, Asus ya. Ternyata sekarang bisa untuk mengangkat LCD ya untuk smartphone, segala handphone Android ya. Jadi ini cocok untuk teknisi yang mungkin selama ini pakai blower untuk mengangkat LCD atau enggak bongkar pasang apa namanya, IC yang dilem juga gitu kan, untuk ngilangin lem IC. Sebenarnya ini khusus buat untuk lem IC ya, ngilangin lem IC. Dan ini saya tes di buka LCD juga ampuh ya, sudah mantap, bisa menggantikan blower ya. Lumayan, kita ada alat yang simple, sederhana ya, bisa digunakan tanpa ribet kita harus blower. Solusi juga untuk jalan pintas, kalau nggak punya blower bisa beli ini ya, ini murah harganya, saya beli 20 ribuan, satu botol 20.000, dan pemakaian juga irit, hanya setetes-tetes saja bisa melepas semua lem-lem yang di LCD, bisa terbongkar ya, tetes-tetes saja gitu, mantap. Jadi jangan semua dipakai, kalau semua dipakai ya pemborosan ya. Kita harus coba irit, karena tetes sedikit saja sudah ampuh dia untuk melepas atau mengangkat lem yang untuk LCD, lem IC ya. Oke, cukup sekian dari video ini, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.